Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi transportasi metode Vogel. Pengertian metode Vogel. Metode Vogel adalah metode yang lebih mudah dan lebih cepat yang digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa daerah pemasaran. Contoh soal, suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik, yaitu pabrik W, H, dan P. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang penjualan di A, B, dan C. Tabel kapasitas pabrik dan gudang sebagai berikut. Pada pabrik W, kapasitas produksi tiap bulannya yaitu 90 ton. Pada pabrik H, kapasitas produksi tiap bulannya 60 ton. Dan pada pabrik P, kapasitas produksi tiap bulannya yaitu 50 ton. Jumlah kapasitas produksi tiap bulan ketiga pabrik tersebut yaitu 200 ton. Dan pada tabel gudang A, kebutuhan tiap bulannya yaitu 50 ton. Gudang B, kebutuhan tiap bulannya yaitu 110 ton. Dan gudang C, kebutuhan tiap bulannya yaitu 40 ton. Dan jumlah kebutuhan tiap bulan ketiga gudang tersebut adalah 200 ton. Dan terdapat tabel biaya pengangkutan sebagai berikut. Dari pabrik W ke gudang A, biaya tiap tonnya yaitu 20. Dari pabrik W ke gudang B, biaya tonnya 5. Dari pabrik W ke gudang C, biaya tonnya 8. Selanjutnya, pabrik H ke gudang A, biaya tonnya 15. Pabrik H ke gudang B, biaya tonnya 20. Pabrik H ke gudang C, biaya tonnya 10. Dan yang terakhir pabrik P. Dari pabrik P ke gudang A, biaya tonnya 25. Pabrik P ke gudang B, biaya tonnya 10. Dan pabrik P ke gudang C, biaya tonnya 19. Pertanyaannya, tentukan biaya transportasi dengan menggunakan metode Vogel. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat beberapa langkah. Langkah pertama yaitu menyusun kebutuhan kapasitas masing-masing sumber ke dalam tabel. Pada pabrik W di gudang A terdapat 20, pabrik W di gudang B terdapat 5, dan pabrik W di gudang C terdapat 8. Jadi kapasitas pabrik W adalah 90. Pabrik H di gudang A adalah 15, pabrik H di gudang B adalah 20, dan pabrik H di gudang C adalah 10. Jadi kapasitas pabrik H yaitu 60. Dan terakhir pabrik P. Pabrik P di gudang A adalah 25, pabrik P di gudang B adalah 10, dan pabrik P di gudang C adalah 19. Jadi kapasitas pabrik P yaitu 50. Dan kebutuhan gudang A yaitu 50, kebutuhan gudang B yaitu 110, dan kebutuhan gudang C yaitu 40. Langkah yang kedua yaitu mencari perbedaan dari dua biaya terkecil pada biaya terkecil untuk tiap baris dan biaya terkecil untuk kolom. Nah, pada baris pabrik W, biaya terkecilnya yaitu 5 dan 8. Jadi, perbedaan keduanya tersebut yaitu 8 min 5. Jadi, perbedaan baris W yaitu 3. Selanjutnya pada baris H, perbedaan terkecilnya yaitu 15 dan 10.
maka perbedaan barisnya 15 min 10, jadi perbedaan barisnya 5. Pada baris P, perbedaan baris terkecilnya yaitu 19 dan 10, maka jadinya 19 min 10, jadi perbedaan baris P yaitu 9. Dan untuk perbedaan kolom di kolom A, biaya terkecilnya yaitu 20 dan 15, jadi 20 min 15, yaitu perbedaan kolomnya jadinya 5. Perbedaan kolom B yaitu 10 min 5, jadinya perbedaannya 5. Dan perbedaan kolom C yaitu 10 min 8, jadinya perbedaan kolomnya 2. Langkah ketiga yaitu memilih nilai perbedaan terbesar pada kolom dan baris. Pada tabel tersebut, perbedaan baris terbesar terdapat pada baris P yang bernilai 9, dan perbedaan kolomnya karena nilainya sama, maka pilihlah salah satu. Nah, saya memilih pada kolom A, yaitu bernilai 5. Langkah keempat yaitu pilih biaya angkut terendah di antara tabel kolom dan baris dan hilangkan jika sudah terpenuhi. Dari tabel tersebut, perbedaan baris terbesar yaitu pada baris P yang bernilai 9, dan pada baris P terdapat biaya angkut terendah yaitu bernilai 10. Nah, biaya angkut terendah tersebut diisi dengan kapasitas sesuai dengan pabrik P, yaitu kapasitas yang bernilai 50, dan jika sudah terisi, jadi baris P tersebut dihilangkan. Nah, kenapa baris P tersebut dihilangkan? Karena baris tersebut telah diisi sepenuhnya sehingga tidak mungkin diisi lagi. Kemudian, perhatikan kolom dan baris yang belum terisi. Langkah kelima yaitu tentukan kembali perbedaan biaya pada langkah kedua untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah ketiga dan keempat sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi. Nah, pada tabel tersebut, kebutuhan gudang B menjadi 60 karena telah diisi kapasitas pabrik P yang bernilai 50 dan dihilangkan tadi. Sementara B mempunyai perbedaan kolom terbesar dan W terdapat biaya angkut terkecil yaitu bernilai 5. Jadi, kolom B tersebut dihilangkan. Langkah selanjutnya seperti langkah nomor 5 tadi. Setelah kolom B dihilangkan, jadi kapasitas pabrik W menjadi 30 karena telah diangkut ke pabrik B yang bernilai 60 dan dihilangkan tadi. Sementara baris W mempunyai perbedaan baris terbesar yang bernilai 12, dan kolom C mempunyai biaya angkut terkecil yang bernilai 8, maka baris W tersebut dihilangkan. Kemudian setelah baris W dihilangkan, kebutuhan gudang C menjadi 10 karena telah diisi pabrik W yang bernilai 30 dan dihilangkan tadi. Sementara H mempunyai perbedaan baris terbesar yang bernilai 5 dan C mempunyai biaya angkut terkecil yang bernilai 10. Jadi pilihan XHA sama dengan 50 dan pilihan XHC sama dengan 10. Langkah ke-6 yaitu buatlah tabel dengan metode vokal seperti pada tabel berikut. Pada pabrik W di gudang A terdapat biaya angkut yang bernilai 20. Pada pabrik W di gudang B terdapat kapasitas 60 dan biaya angkut 5. Pada pabrik W di gudang C terdapat kapasitas 30 dan biaya angkut 8. Jadi kapasitas pabrik W yaitu 90. Selanjutnya, pada pabrik H di gudang A terdapat kapasitas 50 dan biaya angkut 15.
pada gudang B terdapat biaya angkut 20 dan pada gudang C terdapat kapasitas 10 dan biaya angkut 10. Jadi kapasitas pabrik H yaitu 60. Selanjutnya pada pabrik P. Di gudang A terdapat biaya angkut 25. Di gudang B terdapat kapasitas 50 dan biaya angkut 10. Dan di gudang C terdapat biaya angkut 19. Jadi kapasitas pabrik P yaitu 50. Dan kebutuhan gudangnya di gudang A yaitu 50. Di gudang B kebutuhannya 100 dan di gudang C kebutuhannya 40. Jadi kebutuhan gudang seluruhnya yaitu 200. Maka biaya transportasi yang harus dibayarkan adalah pada pabrik W di gudang B 60 kali 5 ditambah gudang C 30 kali 8 ditambah pada pabrik H gudang A 50 kali 15 ditambah gudang C 10 kali 10 ditambah pada pabrik P di gudang B 50 kali 10. Jadi totalnya adalah 1.890 yang harus dibayarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.